Pada hari pernikahan kakaknya, adik memutuskan untuk membekukan dirinya karena mengidap kanker, agar bisa terjaga selamanya. Keesokan harinya setelah kakaknya kembali ke rumah, dia mendapati adiknya yang dulu selalu menempel padanya telah menghilang. Nomor telepon adik juga berubah menjadi nomor yang tidak aktif. Awalnya kakaknya mengira adik hanya tidak suka dengan suami barunya, dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia segera melapor ke kantor polisi. Namun petugas memberitahunya bahwa adik sudah meninggal karena kanker, dan bahkan sudah mencabut akta kependudukannya 10 hari lalu. Saat itu barulah kakaknya menyadari bahwa dia yang telah menyebabkan kematian adiknya. Ternyata 10 hari sebelumnya, kakaknya tanpa sengaja mengetahui bahwa adiknya diam-diam menyukainya, meski mereka tidak memiliki hubungan darah. Setelah orang tua mereka meninggal, dia selalu menganggapnya sebagai adik kandung. Karena itu dia tidak bisa menerima perasaan adiknya. Untuk membuat adiknya melupakan perasaannya, dia bahkan mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki tunangan, dan tinggal bersama tunangannya di rumah. Namun adik mengira bahwa kakaknya sudah tidak menyukainya lagi, dan dengan kondisi kanker stadium akhir, dia merasa tidak ada lagi yang bisa dia perjuangkan. Jadi dia memutuskan untuk mengikuti eksperimen pembekuan tubuh yang dilakukan oleh gurunya, dan memilih hari pernikahan kakaknya sebagai hari pembekuan tubuhnya. Namun tak disangka, cinta adiknya kepada kakaknya ternyata diketahui oleh tunangan kakaknya. Suami kakaknya itu malah mengejek adik, menyebutkan bahwa adiknya mengalami masalah psikologis karena pernah menyaksikan ayahnya membunuh ibu mereka. Kata-kata itu membuat adik sangat marah. Dia langsung mencekik leher suami kakaknya. Namun saat suami kakaknya membalas, kakaknya kebetulan turun dari lantai atas. Melihat itu suami kakaknya berpura-pura jatuh dan berbohong kepada kakaknya, mengatakan bahwa adik ingin mengusirnya. Tanpa mengetahui kebenarannya, kakaknya mulai memarahi adiknya, bahkan meminta adiknya meminta maaf kepada suaminya. Untuk tidak membuat kakaknya semakin sedih, adik pun terpaksa meminta maaf. Pada keesokan harinya untuk tidak mengecewakan kakaknya, adik kembali ke tempat eksperimen pembekuan tubuh, meminta agar petugas meletakkan wadah pembekuannya di dasar laut. Namun ketika adik kembali ke rumah, kakaknya menemukan diagnosis kanker adik. Tetapi karena provokasi suami kakaknya mulai meragukan apakah adik benar-benar sakit dan menganggapnya hanya berpura-pura untuk mendapatkan simpati. Adik yang tidak ingin membuat kakaknya khawatir, mengakui bahwa itu hanya leluconnya. Meskipun demikian kakaknya tetap membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Yang tidak terduga adalah, suami kakaknya ternyata telah menyuap dokter, sehingga dokter tidak mempercayai penjelasan adik. Kakaknya pun tetap bersikeras bahwa adik berbohong. Pada akhirnya adik hanya bisa mengakui bahwa dia salah. Sebagai bentuk permintaan maaf, kakaknya mengundang adik untuk hadir di pernikahannya. Adik setuju tetapi dengan satu syarat. Dia meminta kakaknya meluangkan waktu untuk merayakan ulang tahunnya bersama. Akhirnya pada hari ulang tahunnya, adik dengan penuh harap menyiapkan makanan kesukaan kakaknya. Namun dia malah melihat kakaknya dan suaminya sedang berlatih untuk pernikahan di hotel. Adik tahu bahwa kakaknya tidak akan datang, dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah ulang tahun terakhirnya, dan dia akan menikmatinya dengan bahagia. Namun saat memakan kue ulang tahun, air mata adik pun tidak bisa berhenti mengalir. Kemudian dia pergi ke pemakaman untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada ibunya. Keesokan harinya, kakaknya mencari ke seluruh rumah namun tidak menemukan adiknya. Dia mengira adiknya sudah pergi ke lokasi pernikahan lebih awal, namun tanpa diketahuinya, adik sudah menaiki mobil yang membawanya meninggalkan dunia ini selamanya.